Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 495 sampai dengan 496 kekuatan boneka perang. Di medan perang, sisa-sisa elit tentara Dugu dengan harimaunya berusaha sekuat tenaga untuk menahan 3 penjaga serigala dan pasukan besar mereka yang berjumlah 1 juta orang. Blood Shadow Wolf mencibir dan berteriak, "Harimau, saya sangat menghormati keberanian Anda dan tidak kehilangan akal karena panik. Atas namaku sebagai Blood Shadow Wolf, aku berjanji komandan akan menerimamu. Menyerah saja. Mimpilah, kami adalah 4 jenderal macan tentara Dugu. Kami tidak menyerah pada orang-orang biadab." Dugu Feng mendengus. Howling Wind Wolf mengejek, "Tuanmu melemparkanmu ke serigala, jadi mengapa kamu masih bersikeras untuk bertarung? Komandan kami menghargai bakat. Bergabunglah dengan kami dan pasukan kalian bersama kamu sebagai pemimpinnya akan memenangkan semua pertempuran, masa depan kalian akan gemilang. Kenapa kamu harus membuang semuanya? Dan untuk apa, kaisarmu yang sinting itu? Apakah dia layak untuk mati?" Kesepakatan Quan Rong dan Kaisar Tianyu hanyalah bisnis. Tidak ada klausul yang mengatakan bahwa mereka harus menyukai pria itu karena rencana jahatnya. Faktanya, hal itu merugikannya, membuat mereka malah mengagumi keberanian tentara Dugu. Tak perlu dikatakan lagi, ketika situasi mengharuskannya, pasukan Quan Rong lebih memilih untuk menyerahkan para pejuang pemberani ini ke pihak mereka. Sayang sekali bahwa satu-satunya hal yang menghalangi mereka adalah elemen yang sama yang membuat tentara Dugu tak terkalahkan selama bertahun-tahun, tekad dan kesetiaan mereka yang abadi. Marsekal telah dikalahkan oleh serangan licik Kaisar, tetapi jika ada satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang ini, itu adalah menjadi pengkhianat. Serigala angin melolong, serigala bayangan darah, simpan nafasmu. Kami akan mempertahankan rumah kami dan setiap jiwa di dalamnya, sampai nafas terakhir kami. Tianyu bukanlah tanahnya, melainkan rakyatnya. Dugu Feng berteriak. Tentara Dugu menggemakan keinginannya. Bahkan ketika dikepung, mereka tetap kuat, seperti pejuang sejati. Ketiga serigala itu mengangguk. Pria yang baik sekali, sungguh memalukan juga. Serigala memberi isyarat. Serigala yang menusuk langit berteriak, "4 macan dari Tianyu, hari ini adalah hari di mana kami akan menghabisimu dan memberimu penguburan yang layak. Sangat dihargai, hahaha." Dugu Feng tertawa. Mereka hanyalah umpan dalam pertempuran ini, namun dengan kematian yang mengintai di setiap kesempatan, saudara-saudara telah berdamai dengan kematian tersebut. Serigala-serigala itu ragu-ragu. Melawan rival mereka selama bertahun-tahun membuat mereka memahami karakter mereka. Tapi tugas seorang prajurit berada di atas simpati dan kemauan individu dan mereka harus menebas musuhnya tanpa penyesalan. Hancurkan mereka. Para serigala memberi perintah sementara 4 macan Tianyu bersiap untuk serangan 3 arah. Suasana berat dan heroik tiba-tiba pecah karena ratapan di dalam hutan. Nyala api mencapai langit. Serigala-serigala itu berseru, "Itu tenda komando. Sebuah penyergapan." Hahaha, saudara kelima mulai bergerak. Dugu Feng tertawa. Serigala-serigala itu berteriak, "Ada yang menyusup seseorang mengejar markas kami? Seluruh pasukanmu terjebak, siapa lagi yang melakukan serangan mendadak? Hihihi, kamu belum pernah menyangka hal itu akan terjadi, kan? Kami memiliki 1 divisi lagi, dipimpin oleh harimau kelima dari Tianyu, tentara harimau terbang. Kami hanya umpan. Marshal mengetahui bahwa kamu akan melakukan serangan cepat, mengerahkan seluruh kemampuan kamu. Jadi kami memberi umpan kepada kalian dan kalian membelinya, membiarkan saudara kelima bebas menyerang tenda komando. Untuk menangkap musuh, ambil dulu kepalanya, hahaha." Dugu Feng tertawa dan serigala-serigala itu meledak marah. Kekuatan penuh dari 8 pengawas serigala ada di sini, meninggalkan tenda komando dalam kesunyian dan tak berdaya. Pergi ke tempat yang apinya paling panas, Luo Yunhai memimpin boneka perang bajanya, memotong sisa-sisa seperti mentega. Dengan kapasitas mereka sebagai orang aneh, Luo Yunhai menyadari bahwa formasi pada saat ini terlalu berlebihan. Menyerang sudah cukup untuk menjatuhkan musuh. Mereka adalah mesin pembunuh yang tidak dapat dihentikan. Luo Yunhai tidak terlalu senang. Dia tahu Zhuo Fen menggunakan perang ini untuk membangun posisinya, mengalahkan pasukan konyol ini, tapi itu sangat mudah sehingga membuat kemenangan terasa datar. Bertahun-tahun yang dia habiskan di tentara Dugu untuk mempelajari formasi, taktik, manuver, dan serangan balik sia-sia. Dengan pasukan seperti ini, mereka bertindak seperti wabah belalang, mencabik-cabik segalanya dan hanya menyisakan kekacauan. Ia bahkan merobohkan pengawal pribadi Tuo Batieshan. Tanpa perintah,
Tanpa taktik, langsung saja menyerang seperti seorang fanatik pembunuh yang gila. Akhirnya dia sadar, mengapa Zuo Fen terus mengatakan kekuatan mengalahkan segalanya. Tuan muda, tidak ada musuh lagi. Yang tersisa hanyalah tenda komando. Kami menunggu pesanan Anda. Boneka perang puncak Radiant Stage membungkuk. Luo Yunhai bergumam, dengan kekuatanmu, masuk saja ke sana dan tangkap dia. Untuk apa kau memintaku? Tuan muda, itu adalah keinginan Steward Zuo. Ambil sendiri komandannya, Tuan, dan nama Anda akan tersebar. Itu akan ada di bibir setiap orang, dan di dalam hati mereka. Saudara Zuo sangat bijaksana. Meskipun pencapaian ini tidak membuat saya senang. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju tenda Tuo Batieshan. Tempat itu dikelilingi boneka perang. Luo Yunhai masuk dan melihat seorang pria yang kuat, duduk di kursi tinggi tanpa rasa takut atau cemas. Sambil memberi hormat, Luo Yunhai berbicara, saya sudah lama mendengar Ayah Baptis berkata bahwa komandan adalah musuh seumur hidupnya. Hari ini saya bisa membuktikannya. Tapi sekarang aku sudah mengambil alih kemahmu. Kamu kalah, jadi aku harus memintamu ikut denganku. Hahaha, dari mana datangnya bocah egois ini? Ingin mengalahkan pasukan Quan Rong saya dan menjatuhkan saya. Ada hal lain yang akan datang. Luo Yunhai menatap punggungnya, kamu bukan Tuo Batieshan. Tentu saja tidak. Berayun ke sekeliling, itu hanyalah seorang pemuda berjubah komandan. Komandan tahu tentang posisi lemah pihakmu. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mengalahkannya. Kamu sudah mendapatkannya, hahaha. Tuan muda, ada tentara musuh yang merangkak kemana-mana. Kami dikepung. Sebuah teriakan datang dari luar. Luo Yunhai mengangguk dan menghela nafas. Seperti yang dikatakan kakak Zuo, rencana pertama hanya memiliki peluang sukses 10%. Kami hanya akan beralih ke rencana B dan melihat apakah orang tua itu cukup percaya diri untuk muncul. Saatnya mengunjungi saudara-saudaraku itu, hahaha. Kenapa kamu begitu tenang? Komandan palsu itu tersentak. Luo Yunhai menyeringai, kerusuhan tidak pernah membantu siapapun. Untuk mendapatkan Tuo Batieshan, kami telah mengerahkan segala upaya untuk mengantisipasi apapun. Bagaimanapun, yang aku butuhkan hanyalah lokasinya dan Flying Tiger Army akan menangkapnya dalam waktu kurang dari 1 menit, hahaha. Luo Yunhai meninggalkan seorang komandan palsu yang tertegun, mengapa kamu tidak membunuhku? Aku siap jika kamu mengambil kepalaku. Mengapa tidak membunuh siapapun? Seperti yang dikatakan kakak Zuo. Anda tidak bisa menghentikan saya, jadi tidak ada bedanya. Tawa terakhir Luo Yunhai bergema di telinga pemuda itu. Dia merenung sebelum mengangguk, keberanian seorang jenderal yang hebat. Luo Yunhai memberi isyarat agar orang-orang itu mengikutinya keluar dari camp. Dia kemudian mendengar tawa mendekatinya. Savage Wolf menemuinya dengan divisinya yang penuh dengan haus darah. Hahaha, brengsek, kamu mengambil alih kemah kami dan sekarang kamu ingin keluar begitu saja? Menurutmu di mana tempat ini? Zalahan penuh dengan kekuatan. Meskipun puncak boneka perang Radiant Stage memblokir gelombang kejut tersebut. Luo Yunhai mencibir, tentu saja itu adalah camp musuh. Apalagi yang bisa dilakukan, rute yang indah? Bajingan kecil yang sombong, berbicara kasar bahkan ketika kematianmu sudah dekat. Kamu seperti Zuo Fen. Zalahan menunjuk ke belakangnya, lihat ini. Apakah menurut kamu beberapa ratus ribu orang tidak dapat menyapu lantai bersama kamu dalam hitungan menit? Luo Yunhai membuat tiruan dari gerakannya, lihat pasukan macan terbang ini. Apa menurutmu itu tidak bisa meratakanmu dalam hitungan detik? Zalahan bingung. Apakah semua bawahan Zuo Fen kurang ajar dan menjengkelkan? Dia melihat ke arah musuh sekali lagi tetapi pada akhirnya mendengus, anak nakal, itu hanya 100.000 orang, sementara aku memiliki 500.000 orang bersamaku. Kenapa kamu begitu sombong? Menyerahlah demi orang-orang kami dan hidupmu yang lemah. Kamu akan segera melihat bahwa angka bukanlah segalanya. Katakan padaku sesuatu yang aku tidak tahu. Tentara terhebat yang pernah dilihat Tianyu adalah tentara Dugu. Orang-orang di belakangmu mungkin sama, tapi mereka tetap tidak akan melebihi 500.000 elitku. Karena Luo Yunhai masih bersikap tegar, Zalahan melakukan intimidasi. Anak itu tidak mempercayainya, sambil nyengir lebar, kalau begitu, kamu hanya berpikiran sempit. Pembentukan. Ayo tunjukkan pada serigala liar ini betapa salahnya dia. Luo Yunhai berteriak. Boneka perang pindah ke formasi yang telah mereka latih selama beberapa bulan. Kecanggungan masih ada, namun fondasinya tetap kokoh karena setiap prajurit adalah ahlinya sendiri. Langit dipenuhi dengan kekuatan mentah,
Sifatnya yang mudah berubah menusuk Zalahan dan anak buahnya agar mundur. Zalahan terdiam dan keringat mengucur di tubuhnya. Pembagian macam apa ini? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Jumlah mereka hanya 100.000 orang. Namun terbukti lebih dari cukup untuk mengimbangi kerugian numerik. Ini seperti melawan 1 juta veteran. Dia lebih baik tidak mengetahuinya. Tampilan kekuatan ini membuatnya hampir mengompol. 5.000 ahli tahap radian, hampir 40.000 ahli surga yang mendalam dan sisanya berada di tahap tempering tulang. Formasi seperti itu sudah lama berhenti menjadi sekelompok orang aneh dan monster. Itu benar-benar curang. Para ahli bone tempering adalah yang terbaik dalam pasukan pada awalnya. Pakar surga yang mendalam akan menjadi jenderal, lebih jarang daripada yang langka. Sementara ahli radian stage akan menjadi dewa perang, jenderal tinggi yang tak terhentikan. Disitulah 8 pengawas serigala dan 4 harimau Tianyu berdiri. Prajurit biasa hanya akan berada di tahap kondensasi Qi. Kekuatan tentara tidak ada hubungannya dengan kekuatan itu sendiri, tetapi bergantung pada formasi. Menggabungkan upaya kecil mereka menjadi mesin pembunuh yang diminyaki dengan baik. Tapi pemandangan hampir 50.000 orang yang terdiri dari para ahli panggung radian dan surga yang mendalam membuat veteran pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan pembantaian yang mengerikan ini mengotori dirinya sendiri. Bung, jangan menggodaku. Sejak kapan dunia mempunyai pasukan seperti itu? Siapa yang waras yang mau menerima menjadi prajurit biasa dengan kekuatan yang ada di dalam diri mereka? Yang mulia atau sesepuh memiliki masa depan yang lebih baik. Mereka yang bergabung dalam upaya perang adalah minoritas besar, dan itu hanya karena mereka dibesarkan di lingkungan militer. Tapi perpecahan di sini adalah sebuah kekejian. Merasa penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan karena tatapan bodoh Zalahan, Luo Yunhai menyeringai, serigala buas, lihat itu? Ini adalah pasukan macan terbang yang telah dilatih secara pribadi oleh Marsekal Zuo tercinta dan diberikan kepada saya untuk dikomandoi. Apakah kamu keberatan mencobanya? Prajurit Zuo Fen. Mulut Zalahan ternganga, tidak menyukai situasinya sedikit pun. Sialan kamu Zuo Fen. Simpan keanehanmu untuk dirimu sendiri, jangan disebarluaskan. Bagaimana dia melatih mereka? Dan bagaimana aku bisa menang? Mengambil napas dalam-dalam untuk mengumpulkan alasan, dia berteriak, mundur. Seperti serigala yang baik, dia memimpin dengan memberi contoh, terbang terlebih dahulu. Para prajurit Quanrong masih belum bisa melakukannya. Pemandangan Jenderal Besar Zalahan yang buas dan kurang ajar yang melarikan diri dengan panik adalah yang pertama bagi mereka. Beberapa saat kemudian, mereka mengikutinya. Bahkan jika sang jenderal meninggalkan kapalnya, itu hanya menunjukkan bahwa musuh berada jauh di atas posisinya. Hal ini belum pernah terjadi pada pasukan Quanrong sebelumnya dan demi Tuhan, sungguh memalukan. Luo Yunhai tersenyum dan berteriak, sebuah tim yang terdiri dari 100 ahli Radiant Stage akan menjemputku Savage Wolf itu. Hancurkan sisanya. Ya Pak. Dengan memberi hormat singkat, mereka mulai bekerja. Seperti iblis dari neraka, pasukan Luo Yunhai terjun ke divisi serigala liar. Dan yang mereka miliki hanyalah keuntungan besar dalam hal budidaya untuk memulai pemusnahan. Langit bernyanyi bersama tangisan sedih orang-orang yang kalah. Savage Wolf kehilangan separuh anak buahnya dalam sekejap. Meskipun jenderal yang melarikan diri itu mempunyai peran besar, divisi tersebut telah kehilangan keinginan untuk mempertahankan formasi mereka. Bukan berarti hal itu akan membuat banyak perbedaan. Boneka perang masih akan menembusnya. Zalahan melaju seperti binatang buas, sebuah latihan yang sia-sia melawan para ahli Radiant Stage. Mereka masih menyusul. Zalahan sangat terpukul. Para ahli ini tidak hanya jumlahnya banyak, mereka bahkan punya sayap. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Kotoran busuk, Zuo Fen, seberapa kaya kamu? Apakah Anda memberi mereka uang sebagai pelatihan? Tidak ada jalan keluar. Zalahan menghela nafas ke langit, menemukan surga di hadapannya. Apa yang seharusnya menjadi pekerjaan mudah menunggu tikus mengerumuni camp? Tikus-tikus kecil itu menyerangnya seperti harimau. Sekarang dia akan dikunyah hingga habis. Dia seharusnya membiarkan orang lain mengambil pekerjaan ini. Melihat ke belakang tidak pernah banyak membantu siapapun, setidaknya pada posisinya. Yang tersisa baginya hanyalah tenggelam dalam kobaran api kemuliaan. Zalahan meledak dengan kekuatan, saya adalah salah satu dari 8 penjaga serigala, kekuatan saya ilahi, mencabik-cabik binatang spiritual selama yang saya ingat dan prajurit terbaik di Quanrong. Datanglah kepadaku.
Penontonnya terkekeh dengan tampilan yang lucu. Zuo Fan telah menyempurnakan boneka perang ini. Selain jiwa, setiap sel telah melalui pemurnian yang tidak manusiawi. Mari kita lihat kamu merobek baja. Satu boneka perang ditembakkan ke arahnya. Zalahan meraihnya dan menariknya. Retakan. Patah tulang bagaikan musik di telinganya. Ketika rekan satu tim melihat salah satu dari mereka terkoyak, mereka akan diliputi ketakutan karena mengira merekalah yang berikutnya. Tidak peduli berapa banyak mereka, kepanikan akan memberikan ruang bagi kesalahan dan jalan keluar. Tapi senyumnya hanya bertahan sebentar, kecewa dengan rencananya. Lengannya tergantung tak berdaya di bahunya. Suara gertakan itu datang dari lengannya. Zalahan memperhatikannya dengan kaget. Bung, kamu ahli dalam pengembangan tubuh. Belum pernah melakukannya seumur hidupku. Badan baja ini adalah milik Steward Zuo, untuk kita semua. Semua kekuatan mentah itu tidak akan ada gunanya bagimu di sini. Kamu tidak akan merobek apapun, dia tertawa. Zalahan tercengang, memperhatikan 100 pria dengan wajah pucat. Prajurit Kuanrong baru saja ditendang 100 langkah di Tianyu, gores itu, 100.000. Zalahan memasang wajah lucu, seperti anak anjing yang ditendang. Apakah klan Luo, dunia orang aneh? Kenapa kalian semua sangat tidak normal? Yang lain tertawa bangga. Akhirnya giliran mereka untuk mengacaukan orang lain. Ini adalah perasaan kekuatan. Mereka menyegel budidaya Zalahan, menjadikannya tawanan. Kembali ke medan perang, ketiga serigala mengawasi perkemahan mereka dengan cemas. Ratapan dan tangisan juga tidak membantu. Meski begitu, hal itu membuat harimau tersenyum. Howling Wind Wolf, serahkan pada kami dan selamatkan komandan, kata Zebie. Howling Wind Wolf mengangguk, tepat ketika dia mendengar ejekan Du Gufeng, sudah terlambat. Tapi tentu saja, lakukanlah, kamu hanya akan menemukan komandan Touba tersayang kamu dalam rantai kelima. Kamu hanya akan mempermudah kami, pergi ke sana untuk menyerah. Pertarungan ini adalah kemenangan kita. Jangan bertaruh. Para serigala menoleh ke arah suara itu dengan kaget, komandan. Laki-laki memberi jalan bagi divisi Slaughter Wolf yang masuk. Di sebelahnya ada seorang pria berpakaian deputi. Melepas helmnya, Panglima Besar Pasukan Kuanrong mengungkapkan lokasinya. Di sekelilingnya ada Touba Lian Er dan para pengawalnya. Tuoba Tieshan, jadi disitulah kamu berada? Du Gufeng berbicara. Tuoba Tieshan mengangguk dengan bangga. Saya telah mempelajari gaya Zuo Fan dan tahu dia pandai menggunakan trik. Dan karena kamu dirugikan, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mengambil alih. Karena itu, saya melakukan penyergapan di tempat saya di camp. Dan seperti dugaanku, kamu melakukannya. Du Gufeng terdiam. Zebie dan dua lainnya tersesat. Slaughter Wolf menjelaskan, pengerahan 8 pengawas serigala adalah tipu muslihat. Komandan dan nona muda berada di sisiku sementara tuan muda berdiri untuk menarik perhatian kalian. Meskipun divisi Zalahan palsu, dia sebenarnya sedang menunggu untuk memasang jebakan di camp. Semuanya berjalan seperti yang diantisipasi komandan. Dengan cara ini kekuatan mereka akan turun dan merebut kota Wingaze akan menjadi lebih mudah. Penjelasan ini menjelaskan situasi sekaligus membuat para sipir sangat menghormati Tuoba Tieshan. Saat itulah kilatan api menutupi langit, melepaskan ledakan besar dan menambahkan cahaya tersendiri ke medan perang.